Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang indah dan luar biasa dalam hidup kita. Saya juga berterima kasih karena pimpinan Tuhan, ya, sehingga dari hari Jumat ya, puji Tuhan. Saya boleh tiba di kota Balikpapan dan terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan yang boleh menjemput saya dan pelayanan yang sangat luar biasa ya selama di pastori dan sebentar tengah malam ya akan bertolak menuju Kalimantan Utara. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh umat pastori yang menyebut saya dengan luar biasa. Ya, saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan membalas setiap apa yang dilakukan. Dan puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan yang mempercayakan saya untuk melayani pekerjaan Tuhan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, ya, Ibu Gembala yang kemarin menyampaikan saya untuk sampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini adalah kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah makan rohani bagi saudara dan saya yang benar-benar selalu setia kepada Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Di hari-hari yang terakhir ini kita sangat membutuhkan firman yang akan selalu memberikan kekuatan, nasihat bahkan teguran dalam hidup kita supaya kita berjalan sesuai dengan maksud-maksud dan kehendak Tuhan. Mari kita akan sama-sama menghormati bacaan firman Tuhan. Saya jemput berdiri kita semua dan baik yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kita buka hati kita ya dan kita akan sama-sama buka Alkitab yang saya ambil dalam kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18. Maleakhi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18. Ayat ini saya percaya sudah tidak asing lagi bagi kita, bahkan mungkin sudah sering khotbahkan oleh Bapak Gembala di tempat ini, tetapi akan kembali datang ya kepada kita karena firman Tuhan selalu baru. Kita akan baca firman Tuhan. Saya baca di dalam terjemahan baru ya. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-18 berkata demikian. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Minta tolong baca dalam terjemahan lama. Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Pada masa itu kamu akan menoleh dan melihat bedanya antara orang yang benar dengan orang fasik, antara orang yang berbakti kepada Allah dengan orang yang tiada berbakti kepadanya. Silakan duduk, puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kitab Maleakhi ini adalah kitab yang terakhir ya dalam perjanjian lama. Maleakhi itu dalam bahasa Ibrani artinya utusanku atau utusan Tuhan. Dan sesungguhnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nabi-nabi Tuhan dipercayakan oleh Tuhan untuk bernubuat kepada bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah, supaya mereka itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya mereka berjalan sesuai dengan apa mau dan keinginan Tuhan. Karena ini yang Tuhan inginkan bagi bangsa Israel. Di dalam ayat pokok sudah sama-sama kita melihat ya dan membacakan bahwa dalam terjemahan baru berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kalimat pertama mengatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Kalimat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sebelumnya ya, Tuhan sudah tunjukkan perbedaan-perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Siapapun mereka yang beribadah kepada Allah, yang berbakti kepada Allah, kita tahu bersama bahwa ketetapan Allah menyelamatkan manusia dari zaman datang kepada zaman.
Dia mempunyai aturan main. Ada firman Tuhan yang harus dilakukan oleh orang yang percaya. Mulai daripada Adam yang disebut sebagai bapa segala manusia, sampai kepada Abraham yang disebut sebagai bapa orang yang beriman. Dan itu zaman disebut dengan zaman bapa. Orang bisa diselamatkan hanya oleh karena beriman atau percaya kepada Allah dan lakukan sunat, itu selamat. Dan keselamatan pada masa itu atau waktu itu ya adalah khusus kepada perorangan ya dan juga keluarga. Ada lagi zaman yang disebut dengan zaman anak, dari Ishak sebagai anak perjanjian antara Abraham dengan Allah sampai Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah. Ketetapan keselamatan di sana saudara, iman tetap berlaku dan sunat masih ditambah dengan Taurat dan syarat Taurat dan diakhiri dengan baptisan air. Dan keselamatan pada waktu itu bukan lagi perorangan, bukan lagi kepada keluarga, tetapi satu bangsa yang kita kenal dengan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Amos pasalnya yang ketiga ayat yang kedua, seluruh bangsa di dalam dunia ini hanya bangsa Israel yang dikenal oleh Allah, dan bahkan mereka itu dikasihi oleh Allah, dan mereka juga dikatakan sebagai kekasih Tuhan, diperisi oleh Tuhan. Hosea pasal 2 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Nah, kita melihat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Allah menuntun orang-orang yang percaya mulai dari zaman Bapa, zaman anak, bahkan sampai pada zaman Roh Kudus ini kita tinggal dan kita hidup pada zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus itu berlaku mulai pencurahan ya kuasa Roh Kudus di loteng Yerusalem. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat, Tuhan Yesus katakan, kamu harus tetap tinggal di Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem, harus ada tetap di Yerusalem. Dan Yesus katakan dalam ayat 8, Roh Kudus diberikan bagi kamu. Tergenapilah nubuatan dari Yoel. Dan dalam kisah pasalnya ya yang pertama, yang kedua, kita melihat bagaimana gereja awal mereka menerima yang disebut dengan kuasa Roh Kudus. Sampai akhir ini bukan hanya lagi sekedar beriman kepada Tuhan, dan keselamatan bukan hanya khusus kepada perorangan, kepada keluarga, pada satu bangsa, tetapi semua bangsa. Yesus katakan, firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Keselamatan hanya lewat Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa sesungguhnya dari sejak dunia awal sampai hari ini kita bisa melihat bagaimana kasih Allah terus dicurahkan nyata bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang benar, yang takut kepada Tuhan. Tuhan memberikan perbedaan-perbedaan sebenarnya. Walaupun jujur ya sama-sama merasakan panas jika kemarau, merasakan hujan jika musim hujan, ya sama-sama bisa merasakan segala sesuatu, termasuk masalah, problema. Jangan dibilang, jangan dipikir orang yang berduit atau orang yang kaya tidak akan ada masalah, ya pasti banyak, saudara. Ya, jangan dibilang orang-orang beriman, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan tidak mengalami masalah, banyak. Ya, semua itu saudara dialami oleh seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Tetapi ingat baik-baik, dikatakan kamu akan melihat kembali perbedaan. Berarti pernah dilihat. Kita tahu banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab, bagaimana kasih Allah yang dicurahkan bagi ya orang-orang yang percaya zaman-zaman dahulu sampai pada zaman kerasulan. Setiap mereka yang percaya mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan perbedaan dan perbedaan. Baik mereka orang yang benar, orang yang fasik, orang yang beribadah, bahkan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ada perbedaan. Mungkin selama ini kita bertanya, saya sudah setia kepada Tuhan,
Kenapa kalian tidak beda dengan orang yang tidak pernah ibadah, tidak pernah takut, dan orang yang jahat? Saudara, kata Mazmur juga malah banyak menuliskan bagaimana Daud melihat ya, bahwa orang yang fasik, orang yang jahat, mereka gemuk dan segar, mereka berkelimpahan. Tetapi Daud juga berkata bahwa dia tidak pernah melihat ya, orang yang benar, yang percaya kepada Tuhan ya, meminta-minta sedekah. Dalam hal ini saudara, Tuhan ingin membuktikan baik dalam pribadi kita, baik dalam keluarga kita. Mari ayat firman Tuhan ini masih relevan sampai hari ini. Jika kita ingin melihat perbedaan antara saudara dan saya yang setia, yang takut kepada Tuhan, yang benar, yang betul-betul beribadah dalam kesetiaan dengan yang tidak, pasti kita akan melihat perbedaan. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, ya, mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Amsal 11 ayat yang ke-9. Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulutnya juga orang munafik membinasakan, jikalau sahabatnya sekalipun, tetapi dengan pengetahuannya orang yang benar itu meluputkan dirinya. Ayat yang ke-10. Jikalau orang yang benar itu dipermuliakan, maka berkesukaanlah senegeri, dan apabila binasalah orang jahat, maka adalah tempik sorak. Ini contoh perbedaan yang bisa kita melihat, saudara. Di dalam Alkitab menuliskan perbedaan yang sudah digariskan oleh firman Tuhan, dan itu banyak hal dan banyak ayat ia menegaskan akan hal itu. Mari kita lihat dulu. Yang pertama kita akan berbicara ya, dan saya akan menerangkan tentang yang disebut dengan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kita mulai dengan orang fasik. Orang fasik itu sebenarnya siapa, saudara? Ya, dikatakan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-57 ayat 20 sampai 21 dikatakan bahwa orang fasik seperti ombak yang bergelora. Lebih jelas lagi kita melihat model orang fasik seperti apa. Tolong dibacakan dalam Yesaya pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-6. Yesaya 32 ayat yang ke-6. Melainkan orang fasik yang berkata jahat dan hatinya berniat salah, hendak membuat pura-pura dan mengatakan barang yang salah akan Tuhan, supaya tiada disampaikannya kehendak orang yang berlapar dan dikurangkannya minuman bagi orang yang berdahaga. Iya, model orang fasik demikian. Orang fasik dengan orang kafir itu beda. Orang kafir adalah orang yang tidak mengerti dan tidak percaya kepada Tuhan, itu orang kafir. Sementara orang fasik awalnya sudah percaya, sudah menjadi pengikut Yesus, tapi berbalik. Itu orang fasik, saudara. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang fasik itu tidak ada keselamatan. Kitab 2 Petrus pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-7. Tidak ada keselamatan bagi orang fasik yang sudah meninggalkan Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang dahulunya dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dipakai luar biasa. Tetapi ternyata oleh berbagai-bagai tantangan, ujian, pencobaan, mereka bukan hanya sekedar berdiam diri, tapi undur dan meninggalkan Tuhan. Malah yang lebih berbahaya, mereka menjadi penentang Yesus Kristus. Itulah orang-orang yang telah murtad meninggalkan Tuhan. Yang sudah undur meninggalkan Tuhan, itu ancaman di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-13 dengan tegas firman Tuhan lewat Nabi Yeremia mengancam orang-orang yang telah undur meninggalkan Tuhan, yang model-modelnya adalah orang-orang fasik. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tolong dibaca Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-13, bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel
Segala orang yang meninggalkan dikau itu kelak akan dipermalukan. Setiap orang yang meninggalkan Tuhan akan dipermalukan atau akan menjadi malu. Terus, Barang siapa yang undur daripadaku itu, siapa yang undur daripadaku itu atau undur dari Tuhan, tersuratlah namanya dalam tanah. perhatikan, tersurat namanya di dalam tanah. Karena mereka itu sudah meninggalkan mata air hidup, yaitu Tuhan. Karena mereka telah meninggalkan mata air hidup, yaitu Tuhan. Jadi orang yang undur meninggalkan Tuhan, tersuratlah mereka di dalam tanah. Hati-hati, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang fasik, yang bukan sekedar meninggalkan Tuhan, tapi berbalik melawan orang-orang beriman, melawan Tuhan. Kita lihat akhir-akhir ini, begitu banyak mereka yang terlalu berani, sudah tinggalkan Yesus, dan mereka itu mulai menentang. Mereka menjadi provokator untuk menentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka meremehkan firman, padahal mereka sudah mengenal kebenaran sebenarnya, tapi mereka berbalik. Hati-hati, ada ancaman firman. Maka bagi kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang menyaksikan secara live, baik di FB, TikTok, bertahanlah, setialah, jangan tinggalkan Yesus. Jangan menjadi orang yang fasik. Karena ingat baik-baik, tidak ada keselamatan. Dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berikan keselamatan, hanya lewat Yesus Kristus. Amin, saudara. Tidak ada yang lain. Kita bersyukur punya Yesus. Makanya sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan kita menjadi orang yang fasik, yang akhirnya berbalik meninggalkan Tuhan. Pegang teguh-teguh Amsal pasal 4 ayat 13. Akan pengajaran itu, akan firman, akan Yesus. Jangan lepaskan dia, karena itu adalah keselamatan saudara dan saya. Kolose 2 ayat 7 mengatakan bahwa berakar dan berteguh di dalam Tuhan. Tidak akan mudah digoyangkan oleh berbagai-bagai tantangan, oleh berbagai ujian, pencobaan, masalah. Saya katakan kepada jemaat saya yang ada di Kota Tarakan, masalah tidak pernah selesai. Yang satu datang belum selesai, muncul bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tetapi apakah kita akan undur? Apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Jangan. Tuhan meluaskan itu terjadi, ya, supaya kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam iman. Jangan kita undur meninggalkan Tuhan, menjadi orang yang fasik, kata firman Tuhan. Jangan. Tapi sekali kita ada di dalam Tuhan, apalagi di dalam kabar pengantin Kristus, jangan coba-coba kita undur. Kan memang ternyata ada dan bahkan banyak yang telah undur menjadi fasik, menjadi orang yang akhirnya bukan hanya sekedar undur begitu saja, tapi menjadi orang-orang yang dulunya berapi-api, tapi sekarang malah menjadi penentang, ya, malah penghujat Yesus Kristus. Banyak di medsos sudah kita sangat-sangat paham siapa-siapa mereka saja. Makanya marilah tetap kita pertahankan Tuhan. Yang kedua, kamu akan melihat perbedaan kembali. Orang yang benar, siapakah orang yang benar yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Sementara di dalam kitab Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23, ayatnya yang keberapa lagi mengatakan tidak ada orang yang benar dalam dunia ini. Semua sudah hilang kemuliaan. Tidak ada orang yang benar. Coba baca Roma 3 ayat 10 dan 23. Roma 3 ayat yang ke-10. Seperti yang tersurat demikian ini, bahwa tiadalah seorang yang benar, bahkan seorang pun tiada. 10. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Sebab sekaliannya sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah. Iya, karena telah berbuat dosa. Dosa pikiran, perkataan dan perbuatan sering
ada dalam hidup kita yang namanya berbuat dosa. Bukan hanya kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, bukan hanya kepada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, bukan hanya kepada jemaat-jemaat. Ternyata hamba-hamba Tuhan juga ya sering jatuh dalam dosa, pikiran, perkataan, bahkan perbuatan banyak kali menyakitkan hati Tuhan. Jatuh di dalam dosa. Tetapi kenapa dikatakan bahwa Tuhan pasti memberikan perbedaan tentang orang benar? Apa yang dimaksudkan dengan orang benar? Siapakah orang benar ini? Kita baca ayatnya yang ke-24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita mendapat pembenaran oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita dibenarkan oleh karena melakukan firman Tuhan. Kita tidak perlu membenarkan diri kita. Oh, saya begini, saya begitu. Tidak. Mari kita lakukan firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan yang membenarkan kita, apa yang akan terjadi? Tidak ada orang yang bisa menyalahkan kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan di pihak saudara dan saya, kalau Tuhan menjadi pembela kita, tidak ada yang bisa menyalahkan kita. Roma pasal yang ke-8. Saudara bisa baca mulai ayat 31 dan ayat seterusnya. Bagaimana Tuhan di pihak orang-orang yang percaya. Di mana Tuhan di pihak orang-orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Ya, yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan bahkan saudara-saudara, Tuhan betul-betul tidak akan membiarkan orang-orang percaya dan orang-orang percaya yang hidup takut akan Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan. Jelas akan ada bedanya dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak takut, orang yang tidak melakukan kebenaran. Kalau orang yang setia kepada Tuhan, sekalipun masalah berat, tapi dia akan berkatakan, puji Tuhan, mampukan saya Tuhan untuk melewati proses-proses iman ini. Jangan kita tengking. Ada masalah dari Tuhan, jauhkan dari. Saudara, hidup di dunia ini tidak akan ada ketenangan. Tetap masalah sudah berganti. Nanti sudah di surga baru selesai masalah kita. Amin. Di dunia ini penuh dengan tangisan, penuh dengan air mata, penuh dengan keluh kesah. Kita berdoa, Tuhan mampukan saya melewati proses-proses iman. Jangan kita tengking, jangan kita menghindar. Mau hidup di mana? Saudara mau hidup di kampung, mau hidup di kota besar, tetap ada masalah dan problem yang silih berganti menguji iman kita. Apakah nanti kita akan keluar seperti emas yang murni, yang tulen, tatkala beruji dengan api pencobaan, api ujian, proses dari Tuhan. Ayub pasal 14 ayatnya yang pertama, Ayub 7 ayat 1 juga dikatakan kita ini bagaikan orang perang. Ya, orang yang dilahirkan oleh perempuan berpuas-puas dengan berbagai-bagai kesukaran. Itu Ayub pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama. Minta tolong untuk dibacakan ayat itu. Ayub 14 ayat yang pertama. Adapun manusia yang diperanakkan oleh perempuan itu, sedikit jua hari hidupnya dan berpuas-puas ia dengan kesukaran. Ya, puji Tuhan. Makanya kita bersyukur. Kita tak bertahan dan terus berdoa, Tuhan mampukan saya dalam melewati proses-proses iman. Jika kita menang, dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3 ada 7 jemaat Asia kecil yang diberikan teguran oleh Tuhan. Selalu di ayat-ayat bagian terakhir dikatakan barang siapa menang. Saudara bisa perhatikan dalam Wahyu pasal 2, pasal 3. Selalu di akhir-akhir dari 7 jemaat dikatakan barang siapa menang. Orang yang menang adalah orang yang melewati proses ujian dan peperangan iman. Amin. Yang bertahan dalam ujian tantangan. Dia mengalami kemenangan. Kenapa? Karena bukan mengandalkan kekuatannya, tapi mengandalkan Tuhan. Itu orang yang benar. Ada amin saudara? Sakaria 4 ayat 6 mengatakan,
bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita itu terbatas, saudara-saudara. Tapi apabila kita minta Tuhan turun campur tangan, ya, dalam kita menghadapi proses iman, kita akan mampu dan sanggup melewati itu. Jadi orang benar, saudara, dengan orang yang fasik itu kan memang kelak akan ada perbedaan, ya, dan selalu akan ada perbedaan. Mari kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jangan cemburu untuk orang-orang yang tidak takut pada Tuhan, yang hidupnya mewah, seakan-akan tidak pernah sakit, seakan-akan selalu sukses. Jangan cemburu. Ada waktu dan saatnya kita akan melihat perbedaan yang Tuhan akan buat. Apakah perbedaan? Kesimpulan terakhir dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Roma pasalnya yang kedua atau pasalnya yang ke-1. Ada dua hal. Mari kita lihat ayat itu. Tuhan sengaja bawa kita untuk melihat perbedaan di dalam kitab Roma tentang orang-orang yang takut kepada Tuhan, tentang orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tentang orang-orang yang setia kepada Tuhan, ya, dengan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Roma pasalnya yang kedua, kita baca ayatnya yang ke-6 mulai. Roma 2 ayat 6 mulai, firman Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Terus, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Amin, saudara. Ini perbedaan yang akan terjadi nanti, saudara. Bahkan kita tahu bahwa orang yang dibenarkan oleh Tuhan melakukan firman Tuhan. Ingat, kedatangan Tuhan kali yang kedua sudah tidak lama lagi. Tuhan akan mengangkat gerejanya. 5 perempuan yang bodoh akan tertinggal. Gereja dalam Matius pasal 24 ayat 19 dan 20 sampai 22 ada 3 macam gereja. Gereja mengandung dan menyusui akan tertinggal jika mereka tidak berusaha. Ya, Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-17 ada 2 golongan di sana yang tidak diangkat. Mereka yang pemegang hukum-hukum Allah dan pemegang kesaksian Yesus. Itulah orang-orang yang tidak mencapai kesempurnaan. Makanya bertahan, setialah, hiduplah dalam kebenaran. Berikut kita melihat ada 2 lagi yang dibahas dalam ayat pokok ini. Mari kita baca. Ya. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita mulai dengan yang tidak beribadah kepada Allah. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, akhir hidup mereka seperti apa kira-kira menurut saudara? Tidak ada jaminan keselamatan untuk orang yang tidak beribadah kepada Allah. Untuk orang yang tidak takut kepada Allah. Untuk orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada jaminan keselamatan. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya jelas tidak akan beribadah. Tidak akan apa? Beribadah dan tidak akan diselamatkan. Sedangkan orang sudah percaya kepada Yesus juga banyak yang pada hari-hari tertentu, apalagi pada hari Minggu Raya, tidak beribadah kepada Tuhan. Banyak, saudara. Bukan hanya di kota saja, tapi di kampung-kampung demikian. Alasannya saya sibuk, saya tidak punya waktu, saya begini, saya begitu. Banyak sekali alasan. Jangankan orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang sudah percaya kepada Yesus juga banyak yang tidak mau beribadah kepada Allah. Sementara Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, jangan tinggalkan persekutuan bersama-sama seperti biasanya dilakukan di perbuatan. Artinya jangan tinggalkan peribadatan, jangan tinggalkan persekutuan.
Karena di situ kita akan mendapat pembinaan. Kita mendapat kekuatan dan bahkan lewat kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan mencapai yang dinamakan kesempurnaan iman. Oke, kita tinggalkan yang tidak beribadah karena tidak penting untuk dibahas lama-lama. Yang penting sekali bagian yang terakhir. Dikatakan orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah kelak akan diberikan perbedaan yang dengan yang tidak beribadah. Tetapi ingat baik-baik saudara, di dalam Alkitab ada ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ada ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Apa ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan saudara? Yang pertama, mari kita lihat. Matius 15 ayat 8 dan ayat 9. Nah, ini yang kita akan bahas secara mendalam. Ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mulai dengan Matius 15 ayat 8 dan 9. Matius 15 ayat yang ke-8. Bahwa kaum ini menghormati aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. 9. Sia-sialah mereka itu menyembah aku. Sia-sia mereka ibadah kepadaku. Karena mereka itu mengerjakan hukum-hukum akal manusia. Salah satu ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan, datang di gereja tapi hati jauh dari petunjuk Tuhan. Datang di tempat ibadah tapi HP berbunyi. Ada jemaat dulu waktu saya di Pontianak, sebentar-bentar keluar, halo, halo, karena orang bisnis. Baru masuk, telepon bunyi lagi, keluar lagi, halo, halo. Di India atau Pakistan, waktu ibadah ada petugas datang, dia ambil HP, ambil Alkitab ganti, minta HP ganti dengan Alkitab, datang lagi maju. Jadi kan di video kan malu, kasih Alkitab, minta HP-nya, disimpan sementara, konsentrasi untuk beribadah. Kecuali sebentar live lain ceritanya. Karena mereka butuh dengar firman Tuhan. Jadi mari kita perbiasakan, jangan sampai kita datang beribadah hati kita jauh dari Tuhan. Apalagi yang diajarkan hukum akal-akal manusia. Jadi percuma ibadah yang demikian. Dan jangan sampai jadi kepada kita. Baik ibu-ibu, aduh sebentar makan apa ya setelah pulang ibadah? Sementara ibadah tapi kita tidak konsentrasi. Bapak-bapak mulai berpikir, kira-kira ya bagaimana cari tambahan ya untuk hari Minggu? Yang sebenarnya hari libur, hari beribadah. Di tempat ibadah harus konsentrasi. Jadi akan sia-sia ibadah kita, dan ibadah yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan jika hati kita jauh dari Tuhan dan apa yang diajarkan dalam ibadah hukum akal-akal manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita baca Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-23. Kolose 2 ayat yang ke-23. Adapun segala perkara itu, walaupun dianggap hikmat, sebab melakukan ibadat menurut sangka sendiri dan rendah hati dan menyiksakan diri, tetapi semuanya itu tiada berfaedah, hanya akan memuaskan kehendak hati. Ibadah yang dilakukan dengan memuaskan nafsu duniawi kita, kedagingan kita ini saudara, adalah ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang dibuat dengan buatan rancangan sendiri. Sementara ibadah yang Tuhan mau, ibadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita ini beribadah itu selalu berpola pada pola tabernakel, saudara. Mulai dari pembukaan sampai kepada doa berkat selesai. Kita diajarkan dengan ibadah pola tabernakel. Ya. Ada ibadah menurut buatan sendiri, disetting sedemikian rupa, saudara. Ada seorang hamba Tuhan waktu dia dipanggil ke Jakarta di satu gereja yang mentereng, yang mewah, ya. Gembala itu kawannya sudah menanyakan nomor sepatu, celana, ya, baju, ya, itu sudah ditanyakan dan ternyata sudah komplit satu set, sudah dipersiapkan dan harganya jut di bawah juta, dasi aja juta. Apalagi jas juta. Tetapi ada satu persyaratan yang disampaikan oleh gembala sidang. Pak pendeta kawanku yang baik hati, nanti kalau kau khotbah jangan singgung-singgung dosa.
Karena jemaatnya itu pengusaha, ada pejabat, senangkan hati mereka. Nah karena ini hamba Tuhan dari daerah, dia merasa hatinya enggak cocok, enggak sesuai dengan apa permintaan dari pendeta ini. Sementara yang dia siapkan khotbah memang dia, orang Manado bilang, dia mau smash rata-rata cup. Ya. Tapi karena dengar begitu, Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Saya tidak berkenan. Akhirnya dia sampaikan, mumpung ibadah belum berjalan, minta maaf kawanku yang baik hati. Saya tidak mau pelayanan, hanya menyukakan, menyenangkan hati manusia. Sebagai hamba Tuhan yang disenangkan hati Allah, dalam beribadah jangan kita setting dengan ingin memuaskan nafsu daging manusia. Karena ibadah itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita datang juga dalam beribadah bukan manusia atau bukan gembala, ibu gembala yang kita senangkan, tapi yang kita senangkan adalah Tuhan. Amin. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat pakaian kita dari atas sampai ke bawah. Tuhan tidak lihat seberapa besar perpuluhan kita, persembahan yang kita berikan bagi Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati saudara dan saya. Amin. Jangan kita setting-setting. Ya. Seakan-akan kita orang yang betul-betul taat kepada Tuhan. Seakan-akan ibadah kita ibadah yang berkualitas. Tidak seperti itu. Ya. Kalau kita mau setting untuk memuaskan nafsu duniawi, ibadah yang kita lakukan seperti itu, saya tekankan sekali lagi, itu ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi ibadah tidak berkenan kepada Tuhan. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-5. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-5. Yang merupakan dirinya seperti orang beribadat, tetapi kuasa ibadat itu telah ditolakkannya, maka daripada orang itu palingkanlah dirimu. Haleluya. Kuasa ibadah ditolaknya. Apakah benar dalam ibadah ada kuasa Allah bekerja? Ada, saudara. Dalam ibadah ini saudara ada jaminan dari firman Tuhan jika kita beribadah. Nanti sebentar, ibadah yang berkenan kepada Tuhan akan lebih dalam lagi, kita akan sama-sama bahas. Jadi setiap kita datang ibadah menolak kuasa Allah, berarti saudara dan saya mulai melakukan ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berikut yang keempat, ibadah apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-5. 1 Timotius 6 ayat yang ke-5. Pertengkaran orang yang rusak akalnya dan yang sudah tersentak perasaan yang benar, menyangkakan bahwa ibadat itu menjadi suatu daya memperoleh laba. Iya, dikatakan dalam terjemahan baru, orang yang beribadah seperti itu mengira bahwa ibadah yang dilakukan adalah sumber keuntungan. Secara lahiriah maksudnya, secara jasmania. Jadi ibadah yang dilakukan jangan untuk mencari keuntungan. Baik dia hamba Tuhan, baik dia anak-anak Tuhan. Ada persekutuan yang dulu mungkin tidak tahu sampai sekarang masih ada. Memang mungkin awalnya murni, ya. Orang-orang bisnis, men. Mereka mau ibadah, tujuan utama adalah ketemu dengan rekan-rekan bisnis, ya. Memang ibadah dulu, saudara. Nanti setelah itu mulai bahas bisnis, karena pendapat mereka bahwa lebih enak kan kerjasama antara sesama orang beriman, seperti itu, katanya seperti itu. Tapi motivasi awal yang awalnya murni menjadi tidak murni, ya. Nah, banyak hal-hal juga yang kita bisa dapati bahwa dalam berbuat ibadah banyak orang ini mencari keuntungan. Di kota-kota besar, saudara, banyak sekali, baik dia song leader, pemain musik, ya, bahkan pengkhotbah maunya pasang tarif. Saya pendeta 25 juta satu kali khotbah. Saya sekali main musik sekian ratus ribu dibayar.
Jangan mencari keuntungan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau ada berkelebihan ya tanpa dibilang ada pemberian kasih dari gembala sidang itu tidak ada masalah. Ya. Oh tapi yang mana kita melayani Tuhan dengan ketulusan, harus dengan ketulusan, jangan berpikir-pikir untuk cari keuntungan. Karena dalam beribadah Tuhan sangat-sangat tidak suka apabila kita mau cari keuntungan di dalam beribadah. Jangan, saudara. Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lihat Roma pasalnya yang ke-10 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Apa itu ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan yang terakhir? Roma 10 ayat 2 sampai 3. ayat yang kedua. Roma 10 ayat yang kedua. Karena aku menyaksikan bagi mereka itu bahwa mereka itu ada suatu usaha kepada Allah. Ada satu usaha atau giat untuk beribadah terus. Tetapi tiada dengan berpengetahuan. Terjemahan baru, coba. Roma 10 ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Sungguh-sungguh giat untuk Allah. tetapi tanpa pengertian yang benar. Orang yang giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Ayat 3. 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Iya, Allah. puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah tanpa pengetahuan yang benar itu sia-sia. Saya selalu sampaikan kepada jemaat saya selalu evaluasi. Dari pertama saya datang, pertama taraf perkenalan, saya melihat mereka sampai sekian lama, ya paling enggak ya dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan, saya mulai evaluasi, oh begini. Saya pasang lagi strategi seperti ini, sampai 1 tahun saya bisa melihat, sampai 2 tahun saya bisa melihat, dan saya katakan, kalian seperti ini. Mulanya biasa-biasa saja seperti lagu, sampai akhirnya juga biasa-biasa saja. Inilah yang dilihat di dalam sidang jemaat yang ada Ibrani. Mari kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-5 maksud saya, ayatnya yang ke-11. Kita melihat di sana bahwa penulis Ibrani mengatakan kalau dilihat dari sudut waktu, sudah sepantasnya menjadi guru. Ya. Coba baca ayat itu. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Jikalau ditimbang lamanya, patut kamu, saya ulangi, jikalau ditimbang lamanya, patut kamu menjadi guru. Tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata dari firman Allah, maka kamu telah menjadi seperti yang wajib mendapat air susu dan bukannya makanan yang biasa. 13. Karena masing-masing yang menyusu itu tiada paham akan perkataan dari hal hakikat, sebab ia kanak-kanak. 14. Tetapi makanan yang biasa itulah bagi orang akil balik, yaitu kepada orang yang oleh sebab biasa menggunakan akalnya dapat membedakan baik dan jahat. Iya, terima kasih. Jadi puji Tuhan saudara, di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kalau ditinjau dari sudut waktu lamanya, dari kecil sudah jadi orang Kristen, seperti dikatakan dalam kitab Timotius, dididik dari kecil dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, sampai sudah tua tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan, baik pemahaman firman kebenaran. Kalau di gereja segala bangsa di KPK, apa terlebih tentang anugerah-anugerah Tuhan, tidak ada perkembangan, kemajuan. Ya. Saudara-saudara kita dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang firman. Ada seorang ibu berkata begini, waktu saya pelayanan di Kalimantan Barat, Pak Pendeta, saya kecewa. Ini baru pulang dari gereja nih saudara. Kenapa? Tadi penginjil berkhotbah begini, barang siapa jemaat yang tidak bisa baca tidak masuk surga. Dia kecewa. Dan dia bertanya kepada saya. Saya senyum dan saya menjawab begini, Ibu, betul-betul tidak tahu baca? Iya Pak Pendeta, saya tidak sekolah. Ya, saya tidak tahu baca. Tetapi kalau dengar firman Tuhan, ngerti tidak? Saya mengerti. Bisa lakukankah? Bisa saya lakukan.
Itu lebih betul daripada tahu baca, mengerti tapi tidak melakukan. Saya katakan, jadi tidak usah simpan dalam hati itu apa yang disampaikan oleh penginjil itu. Ya. Sudah saudara, betapa pentingnya sesungguhnya saudara dan saya, setelah kita mendengar firman, kita harus memahami kebenaran itu. Ya, sama seperti apa yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Beribadah tapi tidak pernah memahami dan mengetahui. Kalau orang-orang KPK di Sulawesi Utara yang saya tahu dulu, hati-hati apalagi khotbah pengajaran seperti gambar di sini. Mereka sudah sangat paham alur khotbahnya mau kemana, sehingga pada waktu disuruh baca langsung baca berdiri. Orang terheran cepat sekali karena memang dia sudah kuasai. Itu kan pemahaman, ya, tentang firman. Makanya saudara, kalau ditinjau dari sudut waktu, selayaknya sudah sepantasnya jadi pengajar atau guru, saudara. Tapi masih mau diajar lagi alih bata, ajaran-ajaran dasar tentang Alkitab. Saya percaya di sini tidak ada yang demikian. Ya, semua sudah paham firman Tuhan. Bagaimana untuk memahami firman Tuhan? Bagaimana untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan? Saya pernah dikoreksi oleh jemaat. Pak Gembala, saya selama gembala khotbah tidak pernah saya ngerti. Aduh, saya terkejut. Aduh, sebagai seorang gembala kan kecewa ya. Saya coba koreksi. Kok kenapa saya khotbah? Ya, di dunia maya. Saya kan host di TikTok. Ya, akun saya Jamstar. Ya, saya khotbah kok mereka senang seperti mendapatkan sesuatu gitu. Sampai ada seorang bapak yang dari Jawa Tengah bilang begini, ada ayat ini saya sudah lama ingin mengerti tapi baru sekarang saya paham. Terima kasih Pak Pendeta. Ini banyak yang nonton. Mereka paham. Sementara saya bingung, jemaat saya ada yang berkata, saya tidak pernah paham. Oke, tidak pernah paham. Oke, sekarang saya bertanya, di sisi apa tidak paham? Tidak tahu, tidak bisa jawab. Minggu depan saya terangkan tentang penaburan. Ya, mudah-mudahan nanti akan paham tentang penaburan benih. Ada yang ditabur di tepi jalan, ada yang benih jatuh di semak berduri, semak belukar, ada yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah yang baik. Terkadang kita salahkan bahwa ini hamba Tuhan, salah dia berkhotbah. Ya, memang juga ada yang asal-asalan ambil ayat, dia terangkan lain daripada maksud dari firman Tuhan. Ada seperti itu. Tapi jika sudah diterangkan sedemikian rupa, apalagi kita di kalangan KPK, Kabar Penggantian Kristus, hati-hati dalam menyampaikan firman. Karena tidak boleh menambah dan mengurang, ada ancaman kata kitab Amsal dan kitab Wahyu. Ya, hanya saja waktu benih firman Tuhan ditaburkan, saya terangkan kepada jemaat, mulai begini-begini. Dalam hati saya begini-begini, mengerti atau enggak kira-kira ini? Nanti saya akan coba tanya. Gayanya sih begini, waktu saya terangkan begini-begini. Tapi dalam hati saya berkata, ini ngerti atau enggak nih saya terangkan ini. Sementara yang lain saya khotbah mereka sangat luar biasa. Tapi yang ada jemaat ini, ibu ini, yang dia bilang tidak pernah mengerti, waktu saya terangkan itu, dia mulai begini-begini. Dalam hati saya ini curiga ini mengerti atau tidak ini kira-kira seperti itu. Nanti saya mau coba tanya. Ya, akhirnya saya tidak jadi tanya saudara-saudara. Ya. Jadi ini contoh saudara, bahwa pengetahuan tentang firman Tuhan harus ada, paling tidak kita memahami firman Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita akan melakukan firman Tuhan kalau tidak mengerti. Tadi subuh saya sampaikan pengertian firman Tuhan, Wahyu 1 ayatnya yang ketiga. Berbagailah mereka yang membacakan, mendengarkan, menaruh dalam hati. Ya, bahkan kalau kita hubungkan dengan Yakobus, ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya, bagaimana kita percaya beriman dan tidak melakukan, itu tidak boleh, harus kita lakukan. Dan bagaimana kita melakukan kalau kita tidak paham? Contoh misalnya saudara yang kasih Yesus Kristus tentang 7 langkah iman. Ya, kalau di kita itu 7 langkah iman, di sini tidak ada gambarnya. Ada gambarnya yang lain saya lihat di dalam pastori. 7 langkah iman. Bagaimana mungkin saudara
Kita bisa menapaki, melakukan 7 langkah iman kalau kita tidak paham langkah pertama seperti apa, langkah kedua seperti apa. Sampai menjadi gereja yang sempurna. Nah, karena kita sudah paham dan mengerti, kita mampu untuk melakukan. Ya, kira-kira seperti itu. Berikut yang terakhir, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tadi ibadah tidak berkenan kepada Tuhan, sekarang ibadah yang berkenan kepada Tuhan kira-kira seperti apa? Ya, mari yang tadi kita jauhkan. Kalau mungkin selama ini kita ada seperti itu, ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti yang saya sudah katakan tadi dan jabarkan tadi, ya, sekarang mari kita melihat apakah ibadah yang berkenan itu. Pertama kita baca firman Tuhan 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Adapun ibadat itu sungguhlah besar labanya jikalau disertai dengan hati yang senang. Ibadah yang disertai dengan hati yang senang sungguh besar labanya, memberi keuntungan yang besar, kata terjemahan baru. Jadi kalau kita ibadah harus hati yang senang. Jika mungkin ada masalah di rumah, selesaikan dulu masalahmu. Amin saudara. Supaya datang ibadah ada damai, sejahtera, sukacita, dan berkat Tuhan kita akan terima tatkala kita beribadah dengan hati yang senang. Akan terlihat dari mukanya, wajahnya. Kalau mukanya seperti ujung pepaya, itu patut dicurigai. Ada masalah, problema, tidak ada damai dan sukacita. Bagaimana mungkin berkat dia akan terima? Bagaimana mungkin akan memperoleh laba atau keuntungan yang besar secara rohani jika tidak ada damai di dalam hati kita? Tapi jika kita datang beribadah dengan hati yang senang, sukacita, dan ada damai sejahtera dalam hidup kita, kita akan mendapatkan keuntungan, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, keuntungan yang besar yang diberikan Tuhan bagi saudara dan saya yang datang beribadah dengan hati yang senang. Itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-28. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Sebab itu, sedangkan kita menerima kerajaan yang tiada bergerak, baiklah kita bersyukur, maka dengan jalan itu dapat kita berbuat ibadat yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut. Iya, ibadah yang berkenan kepada Tuhan harus dengan hormat dan takut. Amin saudara. Karena beribadah itu menghadap hadirat Tuhan. Waktu Musa naik satu bukit, Tuhan katakan tanggalkan kasutmu. Karena tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Kita menghadap hadirat Tuhan harus minta kelayakan, kesucian dengan kekudusan daripada Tuhan. Apalagi yang mau melayani. Ya. Sedangkan masuk di pelataran bait suci Allah, kata Tuhan lewat Nabi Yesaya pasal berapa itu? Menginjak pelataran bait suci Allah tidak diperkenankan. Karena Yesaya 1 ayat 6 sampai seterusnya, dari tapak kaki sampai ke ujung rambut itu bicara dosa dan kesalahan daripada bangsa Israel. Jadi datang kepada Tuhan beribadah harus dengan hormat dan rasa takut. Sehingga ibadah yang kita lakukan seperti itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara menghadap kepala saja, mungkin sopannya minta ampun. Naik kepada pejabat eselon 1, eselon 2 juga demikian. Sampai kepada bupati, gubernur, apalagi presiden. Mungkin sekalipun di kampung saudara-saudara, di rumah saudara Fasilida, kalau sudah menghadap pejabat yang sangat tinggi, mungkin sudah tidak keluar suara lagi. Saking hormat dan takutnya kita. Apalagi menghadap raja di atas segala raja. Matius 5 ayat 8. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Menghadap Tuhan dengan hormat dan takut saudara. Ya. Jadi dalam kita beribadah jangan kita main-main. Ada rasa hormat kepada Tuhan, ada rasa takut dalam beribadah. Jangan kita main-main dalam beribadah. Mari kita buktikan bahwa kita menghormati hadirat Tuhan. Kita menghormati karena Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka itu, termasuk kepada kita yang ada pada saat ini di jemaat Balikpapan. Tuhan ada bersama dengan kita. Ayat yang terakhir, sebenarnya masih panjang ya. Ayat yang terakhir, Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang pertama. Sebab itu hai saudara-saudaraku, aku mintalah kamu oleh sebab segala rahmat Allah,
mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, lagi kudus, korban hidup kudus, dan yang berkenan kepada Allah, berkenan kepada Allah, maka itulah ibadatmu yang patut. itulah ibadat yang patut. Amin, saudara. Kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang patut, ibadah yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Saya waktu masih muda, mantan pemain, waktu pertama-pertama di Sulawesi Utara, ya Gesba ada full band, saya pemain gitar, melodi, saudara. Kalau sudah kadang-kadang daging tuh muncul, begini-gini, goyang-goyang jari, ya. Tapi akhirnya ketua umum bilang, tertib. Jangan kita asik main musik, tapi kita juga nak konsentrasi. Akhirnya bagaimana caranya? Mulai dari, ya perhatikan bagaimana anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bermain musik itu dengan betul-betul, ya serius, ya. Bukan hanya main melodi aja, drum juga itu selalu diperingatkan. Kalau berdoa. Makanya sebelum ibadah latihan dulu. Ya. Seperti di sini kan, luar biasa sudah latihan dari hari-hari yang kemarin sudah latihan. Itu persiapan memang harus matang. Bukan cuma kita gereja-gereja halaman, gereja yang pengantin juga begitu, saudara. Jauh-jauh hari mereka sering latihan. Supaya dapat tampil melayani betul-betul luar biasa. Mereka sudah siap, sangat dan sangat siap. Jadi ibadah yang kita lakukan, ibadah yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Kudus, tidak bercacat celah. Dan semua yang saya sampaikan tadi tentang ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan sehingga berkat-berkat Tuhan diberikan kepada kita. Berkat apa itukah? Mari kita baca Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25 dan 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Baca dulu Keluaran 23 ayat 25 sebagai ayat yang terakhir. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Maka hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan. Hendaklah kamu berbuat bakti atau beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia pun akan memberkati rotimu. Perhatikan, ia akan memberkati rotimu, makananmu, terus dan airmu, dan segala penyakit akan kulalukan kelak dari antara kamu. Baca 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala Perhatikan, hal. ibadah itu berguna dalam segala hal Karena mengandung janji, baik baik untuk hidup ini untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. amin, saudara. Ada jaminan kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, bahwa ibadah mengandung janji untuk hidup sekarang ini dan yang akan datang. Namanya hidup sekarang ini bukan hanya lagi berbicara, bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang berbau rohani, bahkan jasmani diberikan oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan, rotimu, makananmu, segala penyakit dilalukan oleh Tuhan. Ada jaminan yang sangat luar biasa besar Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Makanya saya simpulkan firman Tuhan. Satu waktu akan ada perbedaan. Saat ini seakan-akan sama saja. Tapi satu kali kelak, baik kita yang dikategorikan orang yang benar, yang melakukan firman Tuhan, bahkan kita yang betul-betul beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, pasti akan ada perbedaan dengan orang-orang baik, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beribadah, bahkan orang-orang yang sekalipun beribadah, tapi ibadah yang dilakukan ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pertahankan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sudah lihat yang kita lakukan. Pertahankan itu, jangan kita goyah untuk lakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Saya percaya keluarga hamba Tuhan di tempat ini selalu menerapkan pelayanan yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Dan pelayanan yang dilakukan, pelayanan yang berkualitas di hadapan hadirat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan terus dibawa pada rumput yang hijau dan air yang tenang sekali. Berbagilah kita yang sudah dengar firman Tuhan.